Salah satu hal yang unik dari alat Henshin belakangan ini adalah karena menggabungkannya dengan perangkat senjata, karena bisa menekan biaya produksi merchandise dan juga properti shooting, sehingga dinilai lebih efisien secara cost. Salah satu yang lumayan populer adalah menggunakan pedang sebagai alat Henshin tersebut, baik itu pada tim utama, Six Ranger, ataupun posisi lain dalam tim Sentai tersebut. Mungkin tidak sepraktis pistol-pistolan yang ukurannya relatif lebih kecil dan juga jauh lebih ringan, akan tetapi pedang seperti ini adalah senjata dengan simbol keagungan, kehormatan, dan bahkan kekuatan yang maha dahsyat. Dan dalam episode kali ini, kita akan melewatkan beberapa pedang yang fungsinya hanya sebagai power up, misalnya Ryu Solken yang ada di Kishi Ryu Sentai Ryu Soldier, dan juga lain semacamnya. Intinya kamu pasti paham deh dengan list kali ini. Dan perlu diperingatkan bahwa video ini mungkin saja mengandung spoiler, karena pasti akan banyak detail poin yang disajikan dalam list kali ini. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 lebih changer berupa pedang di Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Bull Riot Seiju Sentai Gingaman. Mungkin ini adalah perangkat Henshin pertama di Super Sentai yang berbentuk pedang dan juga senjata, sebab berbeda dengan 5 anggota utama Gingaman yang berubah menggunakan Ginga Brace yang berbentuk gelang. Sementara pedang Seijuken hanyalah senjata biasa mereka, di mana pada pertengahan season, setelah Kurokishi Bull Black mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan bumi, di saat yang sama itulah ia juga telah mengembalikan tubuh Hyuga dan mewariskan kekuatannya pada pria tersebut. Dan untuk melakukan Henshin, Hyuga hanya perlu mengangkat pedang Bull Riot dan langsung dapat berubah menjadi wujud Kurokishinya. Namun tidak hanya secara fungsi Henshin item yang membedakannya dengan Seijuken, melainkan juga bahwa pedang Bull Riot punya sebuah sarung pedang yang ketika disatukan akan bisa membentuk mode senapan atau rival mode, menjadikannya cukup powerful walaupun hanya punya satu senjata saja. Namun uniknya, fungsi Henshin item itu tidak digunakan pada versi Power Rangers Lost Galaxy, di mana counterpart Hyuga yang bernama Mike Corbett justru berubah menggunakan perangkat independen yang bernama Magna Defender Morpher yang merupakan redesign dari Aura Changer milik Gosei Sentai Dai Ranger. Cyblade Juken Sentai Geki Ranger. Ini mungkin agak unik dalam list kali ini, sebab perangkat milik Geki Chopper ini memiliki mode dan bentuk yang juga tidak biasa untuk sekelas alat Henshin, di mana Cyblade berbentuk seperti tangan praktisi bela diri karate yang memiliki bilah pedang pada bagian bawahnya. Jadi prinsipnya seperti sebuah gerakan karate yang menjadi basis dari Gekiju Rhinoceros Ken, yakni sebutan bagi jurus Ken Hisatsu atau Geki Chopper tersebut. Tentu saja ini sangat berbeda dengan Geki Changer milik trio Geki Ranger atau Gong Changer yang berbentuk gelang yang dimiliki oleh Geki Violet, karena ini benar-benar memiliki fungsi senjata yang beragam, terutama pedang yang menjadi sarana pertarungan jarak dekatnya. Namun yang juga membuatnya unik, sebab bilah pedang Cyblade bisa dilipat ke belakang dan bisa menembakkan projectile serangan jarak jauh, sehingga membuatnya menjadi perangkat Henshin paling multifungsi di antara para anggota Geki Ranger lainnya. Bahkan saking powerfulnya, Cyblade bisa membelah sungai atau perairan seperti yang dipraktekkan pada episode ke-28. Bahkan tidak hanya itu, Cyblade bisa digabungkan dengan Super Geki Claw milik Geki Red menjadi mode gabungan yang disebut sebagai Super Cyblade, menjadikan senjata ini semakin jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ninja Ichibanto Shuriken Sentai Ninja. Ini juga merupakan perangkat Henshin berbentuk pedang secara full team pertama yang ada di Super Sentai, di mana sejak awal pedang ini menjadi senjata utama bagi klan Ninja Igasaki, sekaligus dapat mengubah mereka menjadi ninja, tentunya dengan perangkat item tambahan yang disebut sebagai Nin Shuriken, yang ditautkan pada bagian slot pedang tersebut dan memutarkan pada bagian shurikennya. Bahkan tidak hanya itu, alat ini juga bisa melakukan berbagai performing jurus sesuai dengan Nin Shuriken yang mereka gunakan, dan tentu saja sebagai alat untuk memanggil otomonin atau mecha bagi masing-masing personil ninja, serta mengendalikan mecha tersebut baik secara individual dan juga kunci di dalam kokpitnya, menjadikannya memiliki banyak fungsi yang lumayan beragam selain sebagai sebuah pedang semata. Berbeda sekali dengan Kinji Takigawa atau Star Ninja yang berubah menggunakan perangkat ponsel yang bernama Ninja Star Burger. Bahkan kakek mereka yang bernama Yoshitaka Igasaki pun tidak menggunakan Ninja Ichibanto dan juga Nin
shuriken apapun, melainkan pedang ninjanya sendiri yang bentuknya sangat biasa saja. Lepas daripada itu, untuk versi adaptasi Amerikanya yang berjudul Power Rangers Ninja Steel, mereka justru menghilangkan fungsi henshin item pada pedang tersebut, yang justru digantikan oleh Ninja Battle Morpher. Ho-Oh Blade dan juga Ho-Oh Shield Uchu Sentai Kyuranger ini merupakan alat henshin milik Six Ranger di serial ini, di mana berbeda sekali dengan anggota utama Kyuranger yang menggunakan Seiza Blaster atau Ryu Commander yang menggunakan Ryu Shredder yang berbentuk tongkat sekaligus senapan. Sebab pahlawan legendaris yang berusia ratusan tahun ini menggunakan pedang dan perisai bernama Ho-Oh Blade dan juga Ho-Oh Shield. Namun walaupun berbeda bentuk dengan yang lain, fungsinya tetap sama saja, sebab Ho-Oh Blade tetap harus ditautkan dengan Kyutama untuk melakukan henshin menjadi Ho-Oh Soldier dengan menekan pelatuk pada bagian gagang pedangnya, kemudian menarik pedang tersebut dari Ho-Oh Shield dan langsung dapat mengubahnya menjadi wujud rangernya tersebut. Dan selain itu, tentu saja alat ini adalah sebuah pedang yang sangat powerful, yang sangat dibanggakan oleh Tsurugi, dan juga bisa digunakan untuk melakukan summon pada Ho-Oh Voyager sebagai mecha milik Six Ranger ini. Dan yang unik dari perangkat tersebut bukan karena Ho-Oh Blade merupakan senjata satu-satunya bagi Ho-Oh Soldier, melainkan karena Tsurugi Otori sendirilah yang membuat pedang tersebut sesaat setelah menemukan Ho-Oh Kyutama, menjadikannya sebagai salah satu Sentai yang menciptakan alat henshinnya sendiri. Gaisolken Kishi Ryu Sentai Ryu Soldier berbeda dengan anggota Ryu Soldier utama yang berubah menggunakan gelang Ryu Soul Changer, sementara pedang Ryu Solken hanya difungsikan sebagai senjata dan juga untuk mengakses power up armor, di mana untuk musuh bebuyutan mereka yang bernama Gaisolk, ia akan mengenakan baju besi terkutuk yang sebenarnya adalah prototipe dari teknologi Ryu Soldier, sebuah armor yang diciptakan oleh ilmuwan bernama Falma pada masa jutaan tahun yang lalu. Namun dalam pengembangannya, Gaisolk armor membuat siapapun penggunanya akan kehilangan kesadaran dan bertindak sejahat mungkin. Dan untuk mengaksesnya, Falma menggunakan kunci bernama Gaisol, lalu memasukkannya pada slot yang berbentuk mulut dinosaurus pada bagian pedang tersebut, di mana fungsi ini mirip dengan Ryu Solken saat Ko dan kawan-kawan melakukan power up ataupun jurus-jurus tertentu. Dan di era modern, alat itu kemudian digunakan oleh Nada dengan cara yang sama. Hanya saja, Nada berhasil mengendalikan kekuatan dari Gaisol sehingga tidak lagi mempengaruhi kesadaran dirinya seperti dahulu, dan tetap sama seperti Ryu Solken, sebab Gaisolken juga bisa mengakses jurus-jurus menggunakan pedang tersebut. Namun lepas daripada itu, alat yang sama kemudian diredesign yang digunakan oleh Ryu Soul Brown. Hanya saja Ranger kocak yang satu ini tidak menggunakan Gaisolken untuk berubah, melainkan armor dan pedangnya akan otomatis terpasang pada bagian tubuhnya. Oger Calibur dan juga Kumono Slayer, Osama Sentai King Oger, dan sama seperti Ninja, di mana Sentai bertema kerajaan dan serangga ini juga berubah menggunakan pedang secara full team, dan ini merupakan pedang yang digunakan oleh pemimpin masing-masing kerajaan sebagai senjata sekaligus lambang kebesaran bagi raja dan ratu tersebut, di mana untuk melakukan henshin, mereka hanya perlu menekan atau mengaktifkan tombol-tombol yang berbentuk serangga pada bagian bilah pedang tersebut. Jadi tidak ada collectible item yang dapat digunakan oleh para King Oger. Oger Calibur sendiri diciptakan oleh Yan Magas dan para ilmuwan dari kerajaan Enkosopa, di mana selain sebagai senjata atau alat henshin, Oger Calibur juga dapat difungsikan sebagai alat untuk memanggil para Shugot atau mecha serangga mereka masing-masing, menjadikan alat ini benar-benar sangat penting, tidak hanya sebagai lambang kerajaan semata, melainkan juga fungsinya yang sangat beragam itu. Ada pula Oger Calibur Zero yang digunakan oleh Rakules Hasti sebagai alat henshin untuk mengubahnya menjadi Okuwagata Oger, di mana sebenarnya itu hanyalah recolor dari Oger Calibur dengan fungsi yang masih sama saja, dan justru yang berbeda adalah milik Jeremy Brasieri atau Spider Kumonos yang berubah menggunakan Kumono Slayer, di mana pedang yang berbentuk laba-laba itu awalnya dibentuk dari topeng yang dikenakan oleh Jeremy, bahkan memiliki kunci-kunci tertentu yang bisa ditautkan untuk menghasilkan jurus-jurus pada serangan Spider Kumonos.
King Gaburi Calibur Juden Sentai Kyoroger 10 Years, dan ini merupakan senjata bagi Red Ranger baru dalam rangkaian anniversary ke-10 Juden Sentai Kyoroger yang bertepatan dengan masa tayang King Oger. Jadi kedua series ini bisa dibilang saling melengkapi satu sama lain. King Gaburi Calibur merupakan pewarnaan ulang dari pedang Gaburi Calibur milik 5 anggota utama Kyoroger. Hanya saja untuk ulang tahun satu dekade itu, fungsinya ditambahkan menjadi sebuah alat henshin. Alat ini digunakan oleh pemuda bernama Prince yang merupakan julukan bagi Daigoro Kiryu yang merupakan putra dari Daigo Kiryu dan juga Ami Yuzuki. Bahkan tidak hanya senjatanya saja yang adalah recolor, melainkan juga kostum King Kyoru Red ini merupakan redesign dari Kyoru Red Carnival dengan tambahan armor dari King Oger. Jadi walaupun merupakan ranger baru untuk special anniversary, King Kyoru Red tetaplah sebuah properti lama yang didaur ulang saja. Alat ini juga awalnya rusak saat Prince memaksa untuk mengalahkan monster Zorima yang berukuran raksasa, sampai kemudian diperbaiki oleh Yan Magas dan membuat pedang tersebut menjadi seperti yang kita ketahui sekarang. Dan untuk melakukan henshin, Prince hanya perlu memasukkan Zyudenchi pada bagian pedang tersebut, lalu menari seperti para Kyoruger lain sebelum dirinya. Sekian dari Tokufax Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufax lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.